Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SDN Puraseda 1 yang Bapak cintai. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa belajar di rumah masing-masing. Walaupun demikian, kita tetap harus bersyukur karena semua ini terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, Bapak harapkan anak-anak tetap tekun belajar di rumah, tidak banyak main ya. Karena belajar merupakan salah satu kewajiban yang harus kita laksanakan di muka bumi ini. Baik, alangkah baiknya anak-anak sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu, memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memahami salah satu atau beberapa ilmu yang sangat luas yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar di tema 2 subtema 3 tentang bersatu kita teguh. Nah, sebelum kita lanjutkan, silakan anak-anak siapkan buku siswa atau buku tema siswa yang sudah Bapak bagikan. Kemudian siapkan buku catatan dan alat tulisnya. Fokus pembelajaran kita di pagi hari ini ada 3 pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua ilmu pengetahuan alam, dan yang ketiga ilmu pengetahuan sosial. Nah, seharusnya di yang namanya pembelajaran tema itu ini tidak harus disampaikan, tapi Bapak khawatirkan anak-anak bingung gitu ya nanti untuk mengintegrasikannya. Baik, tujuan pembelajaran kita yang pertama, nanti anak-anak diharapkan mampu menyebutkan ciri kata baku dan tidak baku dengan benar. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya melalui tabel. Dan yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu menyebutkan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya dalam kehidupan melalui tulisan dengan tepat. Baik anak-anak, silahkan dibuka buku tema yang sudah dibagikan di halaman 99 atau 100. Nah, karena halamannya bersampingan gitu ya. Nah, di buku tema ada gambar atau ada teks seperti ini ya. Yang pertama di sebelah kiri ada foto seseorang yang bernama BM Diah. Kemudian di sebelah kanan ada naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Presiden kita yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno. Dan yang kedua di bawahnya ada naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Ya. Kemudian anak-anak dibaca teksnya atau naskah proklamasi tersebut. Menurut anak-anak apa sih yang berbeda dari ejaan yang sudah ada di teks proklamasi tersebut? Nah, kita lihat di sini karena yang atas ini tulisan tangan cukup kurang jelas, mungkin kalau anak-anak lihat huruf sambung seperti ini agak bingung gitu ya. Kita baca teks atau naskah proklamasi yang diketik oleh Bapak Sayuti Melik. Di sini ada tulisan proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, ditandatangani ya. Nah, anak-anak kalau kita pahami, kalau kita telaah di teks ini ada beberapa ejaan yang berbeda dengan ejaan bahasa Indonesia yang saat ini kita gunakan. Karena ini merupakan ejaan bahasa Indonesia zaman dulu ya yang belum disempurnakan. Nah, di sini kalau kita baca di paragraf pertama, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan. Nah, kata-kata menyatakannya di sini ini tulisannya ketikanya adalah
jatakan. Jadi Y-nya menggunakan huruf J. Ya, ini merupakan ejaan zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang ini menulis kata menyatakan tentu saja di sini pasti akan menggunakan huruf Y. Nah, kemudian yang kedua, hal-hal yang mengenai. Nah, yangnya di sini menggunakan huruf J juga ya. Ejaan yang lama. Y dengan J itu J kecil ini ya penulisannya. Tapi dibacanya yang. Ternyata ini ejaan lama ya. Harusnya yang pakai Y itu ya. Yang mengenai pemindahan. Nah, kemudian kekuasaan. Kekuasaan di sini ditulisnya kekoeasaan. Nah, pakai O dan E ya di sini ya, hurufnya. Ternyata ini kan ejaan lama ya. Kalau yang sekarang nulis kekuasaan itu pasti menggunakan huruf U ya, kekuasaan. Nah, selalu sini pakai kekoeasaan. Nah, ini juga merupakan ejaan zaman dulu yang sebelum disempurnakan. Diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang. Nah, ini yangnya juga sama, sesingkat-singkatnya. Kemudian ada Jakarta. Nah, nulis Jakarta ini yang zaman dulu itu menggunakan D, di Jakarta. Nah, yang seharusnya adalah sekarang yang sudah disempurnakan di ejaan di Kamus Bahasa Indonesia itu nama kotanya ibu kota kita adalah Jakarta, tidak menggunakan huruf D ya. Kemudian hari 17 bulannya di sini tulisannya Boelan 8 Tahoen 05. Jadi U-nya menggunakan O dan huruf E gitu ya. Harusnya U gitu ya, pakai huruf U biasa. Bulan, tahun gitu ya. Nah, ini merupakan ejaan bahasa Indonesia yang zaman dulu gitu ya, yang belum disempurnakan oleh ahli bahasa di Indonesia. Kemudian anak-anak di sebelah kiri di sini ada gambar atau foto BM Diah. Ini sumbernya dari idwikipedia.org. Siapa orang ini? Kita pelajari di selanjutnya. Baik, yang selanjutnya ini adalah ada teks yang menjelaskan tentang siapa BM Diah yang tadi kita lihat di foto di halaman di slide sebelumnya. BM Diah dan naskah asli proklamasi. Nah, baik kita baca bersama anak-anak. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Agar terlihat rapi, teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Kemudian naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, itu yang menjelaskan mengenai siapa BM Diah. Jadi BM Diah adalah salah seorang pemuda yang hadir pada saat pengetikan naskah teks proklamasi. Kemudian beliau menyimpan tulisan asli yang dibuat oleh Bung Karno sampai diserahkannya ke Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Bapak Soeharto ya, pada tanggal berapa? Pada tahun ini. Pada tanggal 19 Mei 1992 ya. Mungkin anak-anak belum lahir gitu ya. Kalau Bapak sudah lahir nih, usia SD di sini ya. Baik, dari teks tersebut ada beberapa yang bisa kita pahami. Kemudian ada ketikan-ketikan atau tulisan-tulisan yang baku dan yang tidak baku ya, yang menurut ejaan bahasa Indonesia. Baik anak-anak, di sini kita lanjutkan.
sekarang kita pahami dulu pengertian kata baku. Kata baku ini secara umum itu diartikan sebagai sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Di Indonesia, kata baku umumnya sering digunakan untuk kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam sebuah pengungkapan kata-kata. Jadi kata baku ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan resmi, seperti misalkan anak-anak dapat tugas menyusun makalah, nah itu katanya harus kata baku, ya, jangan kata tidak baku. Kemudian dalam penyusunan skripsi atau tesis, nah itu juga merupakan kata-kata baku. Nah, ciri-ciri kata baku di sini ada beberapa ciri kata baku. Yang pertama, kata baku itu tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing atau bahasa daerah, tidak dicampur adukan gitu ya. Khusus bahasa Indonesia. Kalau dicampur dengan bahasa Sunda itu bukan kata baku. Kemudian yang ketiga, kata baku bentuknya tetap dan tidak mudah berubah-ubah. Yang keempat, kata baku menggunakan imbuhan secara tersurat atau eksplisit. Yang kelima, kata baku digunakan pada acara formal atau acara resmi dan tidak pada percakapan sehari-hari. Yang keenam, kata baku tidak menggunakan majas pleonasme, yang artinya menambahkan keterangan tambahan yang tidak diperlukan. Yang ketujuh, kata baku memiliki arti pasti, arti yang pasti, tidak membingungkan atau rancu. Nah, ini 7 ciri kata baku. Kemudian di sini ada contoh kalimat yang menggunakan kata baku. Nah, contoh kalimat yang menggunakan kata baku yang pertama di sini, kiai terkenal di daerahku sudah berhasil mendidik banyak santri. Nah, ini katanya kata baku ya, tidak tercampur dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh yang kedua, memaafkan kesalahan orang lain adalah perbuatan mulia. Nah, ini juga merupakan contoh dari kata baku. Selanjutnya, anak-anak, kita lanjutkan ke ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama, ciri kata tidak baku adalah kata tidak baku digunakan pada percakapan sehari-hari. Yang kedua, kata tidak baku sudah terkontaminasi bahasa asing atau bahasa daerah, sudah bercampur gitu ya. Yang ketiga, bentuk kata tidak baku berubah-ubah, bentuknya berubah-ubah. Dan yang terakhir, kata tidak baku memiliki makna yang sama seperti kata baku, meskipun pengucapannya berbeda. Jadi pengucapannya berbeda tetapi bisa maknanya sama dengan kata baku. Kemudian di sini ada contoh kalimat yang menggunakan kata tidak baku. Yang pertama contohnya adalah, aku enggak suka sama sikapnya yang seenaknya sendiri. Nah, ini kalimat atau kata yang sering diucapkan oleh seseorang ya. Kenapa ini dikatakan tidak baku? Nah, lihat di sini ada kata yang diwarnai dengan warna merah, enggak. Enggak ini merupakan kata tidak baku, maka kalimat ini semua termasuk kalimat tidak baku. Enggak gitu ya, harusnya tidak gitu kan. Bahasa Indonesianya tidak, bukan enggak. Contoh yang kedua, harga cabai saat ini naik, enggak tanggung-tanggung. Nah, warna yang dimerahi ini adalah kata yang dimerahi ini kata yang tidak baku, enggak tanggung-tanggung gitu ya. Enggak itu harusnya kan tidak. Ya, tanggung-tanggung itu bahasa yang tidak baku. Nah, ini contoh kalimat yang menggunakan kata tidak baku. Jadi kalimat ini kalau disimpulkan ini kalimat tidak baku. Kemudian kita lanjutkan ke pembelajaran IPA gitu ya. Mudah-mudahan anak yang tadi sudah memahaminya. Kita lanjutkan ke pembelajaran IPA tentang tumbuhan. Baik anak-anak, kita baca di sini ada teks ya tentang tumbuhan semak atau beluntas. Kita baca di sini, beluntas adalah tumbuhan semak gitu ya, tumbuhan yang tumbuh di semak-semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar.
Banyak rumah-rumah menggunakan belunta sebagai pagar hidup. Kemudian ada hewannya. Di sini adalah keong sawah atau tutut. Nah, siapa anak-anak yang suka makan tutut? Pasti hampir semua anak suka dengan tutut ya. Bapak sendiri suka itu ya. Tapi yang matang bukan yang mentah. Nah, di sini keong sawah adalah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Jadi ada manfaat ternyata dari tutut ini selain dagingnya yang kita bisa makan. Ternyata tutut ini bisa membersihkan lumut yang ada di kolam atau di sawah-sawah gitu ya. Tapi kalau di sawah ini kebanyakan jadi hama untuk petani karena merusak tumbuhan padi. Nah, selanjutnya tadi kita sudah mempelajari tentang teks proklamasi, kemudian mempelajari tentang tumbuhan dan hewan yang ada di sawah. Selanjutnya di sini setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka itu apa artinya, masih ingat? Merdeka artinya bebas ya, bebas ada aturan gitu ya. Kemudian merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, termasuk kita. Namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Ini kewajiban kita, menikmati kemerdekaan, kemudian menjaga kemerdekaan itu ya. Selanjutnya, kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasan. Menambah wawasan ini seperti yang kita lakukan sekarang ya, belajar bersama untuk menambah wawasan, membaca dan seterusnya. Kemudian di sini ada dua gambar yang berbeda. Anak-anak silakan diamati gambarnya. Yang pertama di sini gambar siapa ini? Kalau kita lihat seorang petani gitu ya, yang tersenyum sambil memegang, mungkin kalau ini ada di pinggir laut, ini adalah rumput laut ya. Ini gambarnya kurang jelas, atau ini rumput laut atau ini bentuk tumbuhan lain gitu ya. Yang kedua di sini adalah ada 4 orang siswa yang sedang berdiskusi gitu ya, sedang berdiskusi entah membicarakan apa. Selanjutnya gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Nah, itu gambaran yang bisa kita pahami dari buku tema yang ada di halaman 103 kalau tidak salah ya. Anak-anak silahkan dibuka aja buku temanya. Kemudian anak-anak di sini ada tugas. Yang pertama ini tugasnya untuk pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak hanya memilih, di sini ada 6 kalimat. Nah, tugas pertama ini nanti dicatat sama anak-anak di buku tugas ya, dicatat kemudian dijawab gitu ya. Di sini tugas yang pertama, tentukan kalimat di bawah ini mana yang termasuk kalimat baku dan mana yang termasuk kalimat tidak baku. Nah, ini ada 6 kalimat ya. Nomor 1 ini menurut anak-anak ini kalimat baku apa kalimat tidak baku. Yang harus anak-anak ingat yang pertama adalah kalau di kalimat ini ada kata yang tidak baku, satu saja, berarti itu kalimat termasuk kalimat tidak baku. Kalau di sini kata-katanya semuanya baku, tidak ada yang tidak bakunya, berarti kalimat itu termasuk kalimat baku. Nah, untuk referensi, anak-anak silakan cari kata-kata baku dan kata-kata tidak baku di internet ya. Gampang, mudah diakses. Ini tugas yang pertama untuk pelajaran bahasa Indonesia. Tugas yang kedua, anak-anak silakan membuat tabel seperti ini. Di sini nama hewan dan tumbuhan, kemudian habitatnya di mana, kemudian manfaatnya bagi manusia apa. Anak-anak hanya memilih satu nama hewan dan satu nama tumbuhan. Gitu ya. Misalkan di sini hewannya hewan apa yang anak-anak ingin teliti, misalkan di sini hewannya kambing, misalkan boleh ya, kambing. Kemudian tumbuhannya tumbuhan apa nih, misalkan tumbuhannya sayuran, misalkan bayam. Nah, kambing itu habitatnya di mana, tempat tinggalnya di mana. Nah, tulis sama anak-anak di sini, di darat, laut atau udara, atau di perairan. Jelaskan ya dengan teliti habitatnya di mana dan di mananya.
Kemudian manfaatnya bagi manusia apa nih? Kambing ini manfaatnya buat manusia apa? Tuh, manfaatnya buat kita apa? Apa yang bisa kita manfaatkan dari kambing ini? Termasuk bayam. Nah, silakan sama anak-anak di sini jelaskan. Nah, boleh berbeda ya tumbuhan apa saja, usahakan tidak sama ya masing-masing. Ya, walaupun sama kalau kerja sendiri-sendiri hasilnya akan berbeda. Itu tugas yang kedua. Kemudian tugas yang ketiga, anak-anak salin pada buku tulismu, kemudian dijawab. Ini ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab yang berhubungan dengan kemerdekaan. Ya, ini IPS-nya ya. Yang pertama, apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Pengaruhnya apa sih merdeka itu buat petani dan pedagang? Yang kedua, apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Nah, bagi kita nih pelajar, pengaruh kemerdekaan itu apa? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Nah, buat agar rakyat sejahtera itu apa yang harus dilakukan oleh rakyat sendiri gitu ya. Nah, silakan anak-anak dikerjakan, selamat belajar. Bapak minta belajar dengan tekun, tidak putus asa ya. Kendala pasti ada, tetapi orang yang hebat adalah orang yang bisa mengatasi kendala sebaik mungkin gitu ya. Oke, cukup sekian dari Bapak penjelasannya. Silakan anak-anak pelajari di buku tema juga. Bapak tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Damang. Entah ya, menuju ngerekam.